Dengan berdiri di atap sebuah gedung pencakar langit, Jinwo memperhatikan dengan seksama setiap experience yang dirasakan oleh prajurit bayangan yang dia sebar. Karena belum ketemu-ketemu, Jinwo sempat menduga kalau Jinho mungkin sudah dibawa keluar kota. Tapi sebagai pemegang lisensi Hunter Rank D, Jinwo yakin Jinho pasti akan melawan jika ada yang mencurigakan. Namun karena satu-satunya petunjuk yang dia miliki hanyalah si pelaku merupakan anggota serikat Scavenger, Jinwo langsung yakin kalau otak udang di baliknya adalah Hwang Dong-so yang ingin membalas dendam atas kematian kakaknya. Merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Jinho, kali ini Jinwo benar-benar terlihat sangat marah. Sementara itu di kantornya, Thomas Andre masih belum mendapatkan info juga terkait posisi Hwang Dong-so. Sebagai sesama Hunter Rank S, Thomas yakin Hwang Dong-so pasti tahu betul kalau Jinwo bukanlah tandingannya. Namun karena dia masih nekat bikin gara-gara, Thomas yakin satu-satunya alasannya adalah Dong-so percaya kalau Thomas pasti bakalan ikut turun tangan membantunya. Thomas kemudian menghubungi Laura untuk menanyakan perkembangannya, dan Laura bilang ada 3 lokasi yang sering dikunjungi oleh Hwang Dong-so dalam 1 bulan terakhir. Begitu mendapatkan info dari Laura, Thomas langsung menggerakkan seluruh anggota serikatnya untuk mencari di ketiga lokasi tersebut. Laura bilang Biro Federasi Hunter mau membantunya melacak Hwang Dong-so karena dia bilang kepada mereka jika Hwang Dong-so tidak segera ditemukan, mungkin akan terjadi clash antara Thomas Andre versus Sung Jinwo. Gara-gara omongannya Laura itulah seluruh karyawan di federasi jadi heboh. Apalagi begitu mendengar kabar kalau seluruh jadwal raid serikat Scavenger tiba-tiba dibatalkan dan seluruh hunternya bergerak menuju ke suatu tempat. Nah, di sebuah pabrik kosong, Hwang Dong-so dan 2 rekannya terlihat sudah mengoploki Jinho hingga babak belur. Namun Dong-so masih belum puas karena Jinho belum mengatakan apa yang ingin dia dengar. Dong-so sendiri sudah menyiapkan seorang healer canggih yang siap untuk mengobati Jinho setiap kondisinya mulai memburuk, sehingga dia bisa puas menyiksa Jinho sampai dia bilang kalau Sung Jinwo yang menghabisi kakaknya. Namun siapa sangka, meski kocrot sana-sini, Jinho tetap nekat mengacungkan jari tengahnya ke mukanya Dong-so. Hwang Dong-so jelas makin brutal menyiksanya, sampai-sampai 2 rekannya takut kalau Jinho bakalan terbunuh. Saat Hwang Dong-so mulai menunjukkan sisi psikopatnya, sesosok bayangan muncul. Karena yang muncul adalah seekor orc, Hwang Dong-so sempat menduga kalau ada dungeon break yang terjadi di dekat TKP. Dong-so yang merasa tidak punya waktu untuk bermain-main, langsung maju untuk mengoplok si orc itu dengan tangannya sendiri, tanpa dia tahu kalau orc itu adalah salah satu prajurit bayangannya Jinwo. Di Korea, ibu dan adiknya Jinwo terlihat mulai khawatir dengan kondisi Jinwo saat ini. Dalam hati, Beru bilang mana mungkin ada orang yang cukup kuat untuk membuat rajanya itu celaka. Lalu saat siaran di TV menampilkan mukanya Jinwo, Beru tiba-tiba merasakan amarah Jinwo yang bikin bulu kuduknya merinding. Kondisi yang sama juga terjadi kepada bayangannya Jinwo yang lain, termasuk yang menempel di tubuh ketua serikat Nike. Nah, balik lagi ke Amerika. Karena tidak sabar dengan kecepatan mobil yang dikendarainya, Thomas Andre memutuskan keluar paksa dari dalam mobil dan memilih berlari menuju ke TKP. Sementara di TKP, Hwang Dong-so terlihat sudah merasakan bogem mentahnya Jinwo yang bertukar posisi dengan si